Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 1 akan melakukan presentasi. Terima kasih kami ucapkan sebelumnya kepada dosen pengampu, Ibu Apoteker Mira Febrina, Master of Science. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Rehan Zendi, kemudian ada Dea Putri, Divarianti Fahmi, Mevika Nadila, Mutia Rafa, Prastika Dewi Ersinta, kemudian ada Syarifah Arlanda, Vanessa Despadela Putri, dan juga Yolvisa Mezari. Di mana pokok pembahasan kami yang pertama ada efek toksin, kemudian ada mekanisme kerja, dan juga ada respon fisiologis serta respon farmakologis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu efek toksik. Efek toksik adalah dampak merugikan pada organisme yang disebabkan oleh paparan bahan kimia atau senyawa berbahaya yang dapat mempengaruhi fungsi normal tubuh, jaringan, atau organ seperti sistem pernapasan, kulit, hati, darah dan kardiovaskular, kekebalan tubuh, endokrin, saraf, reproduksi, serta ginjal dan kandungan kemih. Selanjutnya, apa itu mekanisme kerja toksikan? Mekanisme kerja toksikan adalah proses di mana toksikan berinteraksi dengan target biologis, misalnya enzim, DNA, atau membran sel, menyebabkan gangguan fungsi seluler atau molekul hingga menimbulkan efek toksik. Tahap utama meliputi absorpsi, distribusi, interaksi dengan target, dan induksi kerusakan biologis. Selanjutnya, respon fisiologis. Respon fisiologis adalah perubahan fungsi atau aktivitas normal tubuh yang terjadi sebagai reaksi terhadap rangsangan internal atau eksternal. Ada pula respon farmakologis. Respon farmakologis adalah perubahan biologis akibat interaksi obat atau zat kimia dengan target tubuh, menghasilkan efek terapeutik atau samping. Di sini kami akan menjelaskan itu pada organ hati. Hati rentan terhadap toksikan karena perannya dalam metabolisme dan detoksifikasi. Efek toksik pada hati, yang pertama cedera hepatoseluler. Kerusakan langsung pada sel hati yang mengarah pada nekrosis atau apoptosis. Selanjutnya kolestasis. Pada kolestasis, gangguan aliran empedu yang menyebabkan akumulasi asam empedu toksik. Selanjutnya, pertamakan hati atau steatosis, penumpukan lipid dalam sel hati akibat gangguan metabolisme. Kemudian ada fibrosis dan sirosis, yaitu kerusakan jangka panjang yang mengarah pada pembentukan jaringan perut dan disfungsi hati kronis. Selanjutnya, hepatitis toksis, peradangan pada hati akibat reaksi imun yang dipicu oleh toksikan. Selanjutnya, mekanisme kerja toksikan pada hati. Metabolisme oleh enzim sitokrom P450. Enzim hati mengubah banyak toksikan menjadi metabolit reaktif yang bersifat toksik. Misalnya N-asetil benzokoinan, IMEN atau NAPQI dari paracetamol yang merusak protein dari DNA sel hati. Kemudian ada stres oksidatif, yaitu pembentukan redaksi bebas yang menyebabkan kerusakan lipid, protein, dan DNA dalam sel. Yang ketiga itu ada disfungsi mitokondria. Toksikan dapat mengganggu reproduksi energi ATP yang memicu kematian sel melalui apoptosis. Kemudian ada akumulasi asam empedu toksik. Gangguan aliran empedu dapat menyebabkan asam empedu terakumulasi di dalam hati sehingga merusak membran sel hati. Kemudian ada induksi respon imun. Aktivasi sistem imun lokal seperti sel Kupper dapat menghasilkan peradangan dan kerusakan tambahan pada hati. Selanjutnya ada respon fisiologis dan farmakologis pada organ spesifik hati. 1. Respon fisiologis hati terhadap toksikan, di mana ada detoksifikasi enzimatik, hati meningkatkan aktivitas enzim seperti sitokrom P450 untuk memetabolisme toksikan. Kemudian ada regenerasi hepatoksik, hati memiliki kemampuan regenerasi yang tinggi, memungkinkan pemulihan setelah paparan toksikan berakhir. Kemudian ada peningkatan produksi antioksidan, hati memproduksi senyawa antioksidan seperti glutathione untuk melawan stres oksidatif. Kemudian ada respon inflamasi, aktivasi sistem imun dan pelepasan sitokin inflamasi untuk melawan cedera umum dan memperburuk kerusakan dalam beberapa kasus. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai respon farmakologis hati terhadap toksikan. Yang pertama ada peningkatan ekskresi toksikan. Yang pertama itu ada obat koleretik. Obat seperti asam ursodeoksikolat membantu meningkatkan aliran empedu sehingga zat toksik atau metabolitnya dapat diekspresikan lebih efektif. Ini bermanfaat untuk kerusakan hati yang melibatkan kolestasis. Selanjutnya ada diuretik dan chelator. Digunakan untuk mempercepat eliminasi toksikan larut air atau logam berat yang dimetabolisme di hati. Selanjutnya itu ada inhibisi metabolisme toksikan. Yang pertama penghambat enzim P450. Untuk toksikan yang diaktifkan oleh enzim CYP450, contohnya paracetamol, inhibitor enzim seperti cimetidine dapat mencegah produksi metabolit toksik. Yang kedua itu pemblokir jalur metabolik. Dalam beberapa kasus, obat yang memblokir jalur metabolisme spesifik toksikan digunakan untuk mencegah konversi toksikan menjadi bentuk yang lebih berbahaya. Selanjutnya itu ada organ pernafasan. Saluran pernafasan dapat menderita berbagai penyakit yang bisa diaktifkan oleh paparan toksik. Nah, efek toksik pada saluran pernafasan itu yang pertama ada bronkitis akut atau kronik, yang kedua ada emfisema, yang ketiga ada gangguan interstisial, yang keempat ada cedera paru akut, dan yang kelima ada kanker paru-paru. Efek toksik yang umum terjadi pada paru adalah akibat dari beban oksidatif. Beban oksidatif terjadi sebagai akibat oksidan aktif, terutama radikal bebas, yang dihasilkan oleh berbagai agen toksik dan respon sel pertahanan paru-paru. Selanjutnya, mekanisme kerja toksikan pada sistem pernafasan. Yang pertama itu ada kerusakan langsung seperti iritasi epitel saluran nafas dan gangguan surfaktan. Selanjutnya ada produksi radikal bebas, gas seperti ozon dan nitrogen oksida menghasilkan radikal bebas yang menyerang membran lipid sel alveolus. Selanjutnya ada inflamasi sistemik seperti makrofag paru oleh partikel toksik, misalnya silika memicu pelepasan sitokin. Selanjutnya ada gangguan metabolik seperti karbon monoksida menghambat pengikatan oksigen ke hemoglobin sehingga mengganggu transportasi oksigen.
Selanjutnya, ada respon fisiologis pada sistem pernafasan, yaitu seperti peningkatan sekresi mukus untuk menjebak dan mengeluarkan partikel berbahaya, batuk dan bersin sebagai refleks untuk mengeluarkan iritasi. Selanjutnya ada bronkospasme untuk mengurangi paparan toksik lebih lanjut. Selanjutnya ada hiperventilasi atau hipoventilasi untuk menyesuaikan kebutuhan oksigen dan pengeluaran karbon dioksida, dan ada inflamasi lokal sebagai respon terhadap kerusakan jaringan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang respon farmakologis pada sistem pernafasan. Nah, intervensi farmakologis untuk menangani efek toksik pada pernafasan meliputi yang pertama bronkodilator, contohnya seperti salbutamol untuk melebarkan saluran napas pada bronkoplasma. Yang kedua ada antiinflamasi, contohnya kortikosteroid untuk mengurangi inflamasi di paru-paru. Selanjutnya ada antioksidan, contohnya N-asetilsistein untuk menangkal efek radikal bebas. Selanjutnya ada ekspektoran atau mukolitik, contohnya seperti ambroxol untuk mengencerkan, dan ada antibiotik atau antivirus untuk mengatasi infeksi sekunder akibat kerusakan epitel paru. Berikut gambar kerusakan pada sistem pernafasan akibat toksikan. Nah, selanjutnya pada bagian sistem reproduksi. Toksisitas reproduksi melibatkan kerusakan akibat racun pada sistem reproduksi pria ataupun wanita. Nah, efek racun tersebut dapat menyebabkan yang pertama libido menurun dan impotensi, kemudian yang kedua ada infertilitas, yang ketiga kehamilan terganggu seperti aborsi, kematian janin, maupun kelahiran prematur. Kemudian yang keempat kematian bayi atau morbiditas pada anak, yang kelima rasio jenis kelamin yang berubah dan kelahiran kembar, kemudian yang keenam kelainan terhadap kromosom dan cacat lahir, terakhir yang ketujuh yaitu kanker pada anak. Nah, efek toksik pada reproduksi terdapat pada dampak negatif dari suatu zat terhadap fungsi reproduksi, termasuk fertilitas, perkembangan embrio, pertumbuhan janin, dan kesehatan pasca kelahiran. Zat toksik dapat mempengaruhi berbagai tahap reproduksi baik pada laki-laki maupun pada perempuan. Adapun efek toksik pada sistem reproduksi, yang pertama pada laki-laki, yaitu satu penurunan spermatogenesis. Zat toksik dapat menghambat produksi sperma di testis, sehingga menyebabkan infertilitas, misalnya paparan logam berat seperti kadmium dan timbal. Kemudian yang kedua, kerusakan DNA sperma. Beberapa senyawa kimia dapat merusak materi genetik dalam sperma, yang berpotensi menyebabkan mutasi genetik pada keturunan. Nah, selanjutnya pada perempuan. Yang pertama, gangguan siklus menstruasi. Zat toksik dapat mempengaruhi siklus menstruasi dengan mengganggu hormon yang mengatur ovulasi. Kemudian yang kedua ada abortus dan keguguran. Paparan bahan kimia seperti pestisida ataupun obat-obat tertentu dapat meningkatkan risiko keguguran. Selanjutnya yang ketiga, kerusakan oosit. Beberapa senyawa seperti radiasi ataupun kemoterapi dapat merusak sel telur yang sedang berkembang, kemudian dia mengurangi peluang pembuahan. Selanjutnya itu mekanisme kerja toksikan pada sistem reproduksi, yang dimana zat-zat toksik dapat mengganggu sistem reproduksi melalui berbagai mekanisme. Yang pertama, gangguan hormon, di mana zat kimia dapat mengganggu produksi hormon reproduksi seperti estrogen, progesteron, dan testosteron, dan dapat menghambat proses ovulasi pada wanita dan mempengaruhi produksi sperma pada pria. Yang kedua, kerusakan DNA. Beberapa zat kimia dapat menyebabkan kerusakan pada DNA sel-sel reproduksi. Kerusakan DNA dapat menyebabkan mutasi genetik yang dapat mengganggu perkembangan embrio dan meningkatkan risiko kelainan bawaan. Yang ketiga, interferensi dengan proses seluler dan stres oksidatif, di mana zat-zat toksik dapat mengganggu proses pembelahan sel, diferensiasi sel, dan fungsi sel lainnya yang penting untuk reproduksi, dan radikal bebas yang dihasilkan oleh zat-zat toksik dapat menyebabkan kerusakan oksidatif pada sel-sel reproduksi. Yang keempat, gangguan sistem imun, yang dimana zat-zat toksik dapat melemahkan sistem imun sehingga tubuh menjadi lebih rentan terhadap infeksi yang dapat mempengaruhi kesuburan. Selanjutnya itu respon fisiologi dan farmakologis pada sistem reproduksi, yang dimana yang A, respon fisiologis. Yang pertama pada wanita, yaitu siklus menstruasi, di mana hormon gonadotropin atau VSH dan LH mengatur ovulasi dan perkembangan folikel. Respon fisiologis melibatkan peningkatan kadar estrogen selama fase folikular dan progesteron selama fase luteal. Yang kedua, kehamilan. Saat terjadi pembuahan, hormon seperti HCG, estrogen, dan progesteron mempertahankan kehamilan dengan mendukung plasenta dan mencegah menstruasi. Yang ketiga itu menopause. Penurunan estrogen menyebabkan berhentinya siklus menstruasi diikuti oleh gejala fisiologis seperti hot flashes dan esteroprosis dan perubahan mood. Yang kedua pada pria, yang dimana spermatogenesis, di mana produk sperma terjadi di tubulus seminiferus dipengaruhi oleh hormon testosteron yang diproduksi oleh sel lidik, yang dimana hormon VSH juga berperan dalam stimulasi sel Sertoli untuk mendukung spermatogenesis. Selanjutnya itu fungsi ereksi dan libido, di mana ereksi ini adalah hasil stimulasi saraf parasimpatis yang menyebabkan vasodilatasi pembuluhan darah di korpus cavernosum. Libido ini dipengaruhi oleh kadar testosteron dan faktor psikologis. Yang B, respon farmakologinya, yang dimana pada wanita ini dapat menyebabkan senyawa seperti samponin dari tumbuhan tribulus, tertesin, dan kedelai dapat berfungsi sebagai estrogen alami untuk mendukung keseimbangan hormonal, terutama pada wanita pasca menopause. Yang kedua, obat-obatan berbasis progesteron dan estrogen sinetik digunakan untuk mencegah ovulasi dan kehamilan. Selanjutnya itu obat seperti clomifen digunakan untuk merangsang pelepasan ovum pada wanita infertil. Obat seperti konsepsi hormonal memanipulasi kadar estrogen dan progesteron untuk mencegah ovulasi atau implantasi.
Yang kedua itu pada pria, yang dimana yang pertama, suplementasi testosteron digunakan untuk menangani hipogonadisme yang dapat meningkatkan spermatogenesis dan libido. Yang kedua, sildenafil atau Viagra dan tadalafil adalah inhibitor PDE5 yang meningkatkan aliran darah ke penis untuk mengatasi impotensi. Selanjutnya, saponin seperti protodiostin dari Tribulus terresis dapat meningkatkan produksi testosteron, spermatogenesis, dan libido. Selanjutnya, obat seperti testosteron oksigen digunakan untuk terapi pengganti hormon pada hipogonadisme. Di sini ada gambar human reproductive system, di mana di sini ada reproduksi wanita dan pria. Selanjutnya ada organ ginjal. Ginjal merupakan organ yang mengekskresikan urin. Zat toksik yang terbawa oleh aliran darah akan terkonsentrasi pada ginjal dalam filtrat glomerulus dan terangkut melintasi sel-sel tubulus hingga akhir proses terbentuknya urin. Organ ginjal juga melakukan bioaktivasi atau detoksifikasi pada jenis toksikan tertentu. Efek toksik pada ginjal yang pertama, dampak langsung terhadap parenkim ginjal. Logam berat dapat mengalami reaborsi pada tubulus sehingga tubulus lebih sering terpapar oleh zat ini yang mengakibatkan kerusakan pada seluruh komponen sel tubulus. Yang kedua ada reaksi imunologis. Reaksi ini terjadi akibat tubuh mengalami hipersensitivitas terhadap zat yang diekspresikan melalui ginjal seperti penisilin. Toksisitas terjadi karena adanya deposit imun kompleks pada ginjal atau terjadi reaksi antara antibodi dengan antigen membran basal glomerulus. Yang ketiga ada obstruksi saluran kemih. Terjadi sebagai akibat kristalisasi zat tertentu yang mengendap di lumen tubulus yang selanjutnya disertai pula dengan pengendapan sel tubulus yang rusak. Pengendapan kristal dan sel tubulus yang rusak ini sering disertai proses inflamasi yang akhirnya menyebabkan obstruksi lumen tubulus. Yang keempat, penghambatan produksi prostaglandin. Penggunaan obat ini dalam jangka waktu tertentu akan menyebabkan penurunan aliran darah ke ginjal dan laju filtrasi glomerulus sehingga dapat berpotensi menimbulkan keadaan gagal ginjal. Yang kelima, memperburuk penyakit ginjal yang sudah ada sebelumnya. Pleonefritis akan diperparah dengan penggunaan obat atau makanan yang menyebabkan sekresi asam urat berlebihan. Berikut ada gambar ginjal yang keadaan normal dan ginjal setelah terkena paparan toksik. Mekanisme kerja toksikan pada ginjal. Toksikan, antibiotik, aminoglikosida, media kontras radiografi, kisplatin atau karboplatin, amfoterisin B, dan etilen glikol. Aminoglikosida dimetabolisme utuh di hati dan dieliminasi melalui glomerulus. 5% hasil eliminasi diabsorpsi kembali oleh tubulus proksimal sehingga konsentrasi dalam tubulus meningkat dan menimbulkan nekrosis tubulus. Penggunaan aminoglikosida selama lebih dari 7 hari dapat menyebabkan peningkatan 30% serum kreatinin. Amfoterisin B menyebabkan vasokonstriksi dengan interaksi langsung dengan sel epitel membran tubulus sehingga menurunkan laju filtrasi glomerulus dan menimbulkan nekrosis tubulus. Dan ada iodin radiokontras intravena menyebabkan redistribusi fungsional aliran darah sehingga terjadi iskemik, medular, dan kerusakan tubulus ginjal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu respon fisiologi dan farmakologis pada ginjal. Respon fisiologis pada ginjal yang pertama ada kerusakan pada glomerulus. Paparan antibiotik aminoglikosida seperti gentamisin dan kanamisin dapat mengganggu kerja dari glomerulus sehingga berdampak pada penurunan filtrat glomerulus atau urin primer. Selain itu, toksisitas logam berat seperti emas, merkuri, dan penisilamin dapat menyebabkan glomerulonefritis. Kerusakan pada glomerulus secara difus akibat adanya penebalan membran basal dikarenakan adanya pengendapan konjugat antibodi dan antigen. Yang kedua, yaitu kerusakan tubulus proksimal. Zat-zat toksik dilaporkan dapat mempengaruhi kerja tubulus proksimal dengan mengubah komposisi fosfolipid membran, permeabilitas membran, aktivitas Na+, K+, dan ATPase, aktivitas adenilat, siklase, serta transportasi ion K+, Ca2+, dan Mg2+. Toksikan jenis hidrokarbon terhalogenasi seperti karbon tetraklorida dan kloroform yang bersifat hepatoksik dilaporkan memberikan efek toksik juga pada ginjal hewan pada spesies tertentu, berupa perubahan fungsional tubulus proksimal dan perubahan morfologis nefron pada paparan dosis yang tinggi. Selanjutnya ada respon farmakologi pada ginjal. Yang pertama, ginjal dapat berperan dalam metabolisme dan bioaktivasi beberapa racun. Misalnya paracetamol yang dimetabolisme menjadi metabolit aktif, di hati juga dapat menginduksi stres oksidatif di ginjal. Yang kedua ada eliminasi toksikan melalui ekskresi. Ginjal bertanggung jawab untuk mengeluarkan toksikan yang larut dalam udara melalui filtrasi glomerulus, sekresi aktif di tubulus proksimal, dan ekskresi urin. Misalnya eliminasi antibiotik seperti aminoglikosida melalui urin berkontribusi terhadap nefrotoksisitas. Yang ketiga ada respon adiktif terhadap obat-obatan. Induksi enzim detoksifikasi. Ginjal dapat meningkatkan ekskresi enzim dalam glutathione peroksidase untuk melindungi dari efek toksikan. Penurunan transport aktif. Ginjal dapat mengurangi aktivitas pompa ion untuk mengatasi beberapa racun. Selanjutnya ada upaya terapi farmakologis. Yang pertama ada antidot atau agen protektif. Obat seperti N-asetilsistein digunakan untuk mengurangi kerusakan akibat toksikan seperti paracetamol. Yang kedua ada diuretik, digunakan untuk mempercepat ekskresi toksikan tertentu seperti penggunaan manitol untuk mencegah nefropati osmotik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Selanjutnya ada kardiovaskular. Keracunan kardiovaskular terjadi akibat sinobiotik yang bekerja langsung pada sel dalam sirkulasi darah, sumsum tulang, dan jantung. Efek toksikan di sistem kardiovaskular itu yaitu hipoksida anemia, yaitu bila aliran darah normal tetapi kapasitas darah untuk membawa oksigen menurun menyebabkan kondisi jaringan kekurangan oksigen. Penyebabnya adalah yang pertama adalah kompetisi pada tempat heme mengikat oksigen. Biasanya hasil paparan karbon monoksida, CO karbon monoksida memiliki afinitas yang lebih besar terhadap besi pada heme daripada molekul oksigen, membentuk kompleks stabil karboksi hemoglobin. Penyebab lainnya adalah methemoglobinemia, yaitu di mana zat besi atau Fe dalam hemoglobin teroksidasi menjadi besi. Methemoglobin tidak membawa oksigen dan korban keracunan dapat meninggal karena kekurangan oksigen atau hipoksida. Hipoksida histotoksik terjadi ketika oksigen dikirim secara normal ke jaringan, namun kemampuan penggunaan oksigen oleh jaringan menurun, contohnya HCN atau asam sianida dan H2S atau hidrogen sulfat. Hipoksida histotoksik terjadi ketika oksigen dikirim secara normal ke jaringan, namun kemampuan penggunaan oksigen oleh jaringan itu menurun. Contohnya HCN atau asam sianida dapat mengacaukan pernafasan sel dengan mengganggu transfer elektron, di mana sianida yang berikatan dengan atom besi pada protein heme mengalami oksidasi dan reduksi selama transfer elektron. Selanjutnya, mekanisme kerja toksikan pada kardiovaskular. Toksin dapat mempengaruhi sistem kardiovaskular melalui beberapa mekanisme. Yang pertama itu, toksin itu merusak lapisan pembuluh darah dengan cara meningkatkan peradangan dan risiko aterosklerosis. Yang kedua itu, stres oksidatif atau peningkatan radikal bebas, merusak sel-sel jantung dan pembuluh darah, memperburuk inflamasi dan penyakit jantung. Yang ketiga yaitu gangguan saraf otonom. Toksin seperti nikotin meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah serta memicu aritmia. Yang keempat itu gangguan pembekuan darah, yaitu beberapa toksin meningkatkan pembekuan darah, meningkatkan risiko serangan jantung atau stroke. Lalu yang kelima adalah perubahan profil lipid, di mana toksin mengubah kadar kolesterol, memperburuk kondisi jantung. Selanjutnya adalah inflamasi sistemik, yaitu toksin menyebabkan inflamasi yang memicu pembentukan plak pada pembuluh darah. Yang terakhir yaitu peningkatan beban jantung, beberapa toksin meningkatkan tekanan darah, menyebabkan hipertrofi jantung dan risiko gagal jantung. Selanjutnya, respon fisiologis pada kardiovaskular. Yang pertama, regulasi tekanan darah. Melalui refleks baroreseptor dan sistem RAS atau renin-angiotensin-aldosteron, tubuh mengatur tekanan darah dan volume darah. Yang kedua, pengaruh sistem saraf, di mana saraf simpatik meningkatkan denyut jantung atau takikardia dan kontraktilitas, sedangkan parasimpatik mengurangi denyut jantung atau bradikardia. Yang ketiga adalah autoregulasi aliran darah, di mana pembuluh darah mengatur aliran darah ke jaringan sesuai kebutuhan, misalnya saat aktivitas fisik. Yang keempat yaitu pengaturan volume darah, di mana ginjal mengontrol volume darah dengan mengatur keseimbangan natrium dan air. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya ada respon farmakologis pada kardiovaskular. Yang pertama ada vasodilator, yaitu mengurangi tekanan darah dengan melebarkan pembuluh darah, contohnya nitrat antagonis kalsium. Yang kedua ada beta blocker, yaitu mengurangi denyut jantung dan tekanan darah dengan menghambat efek sistem simpatik, contohnya propranolol. Yang ketiga ada ACE inhibitor, yaitu menurunkan tekanan darah dengan menghambat produksi angiotensin, contohnya enalapril. Yang keempat ada diuretik, yaitu mengurangi volume cairan tubuh, menurunkan tekanan darah, contohnya furosemid. Yang kelima ada antikoagulan dan antiplatelet, yaitu mencegah pembekuan darah dan risiko stroke atau serangan jantung. Contohnya ada warfarin dan aspirin. Yang keenam ada inotropik positif, yaitu meningkatkan kontraktilitas jantung digunakan untuk gagal jantung. Contohnya digoxin. Yang ketujuh ada statin, yaitu menurunkan kadar kolesterol LDL untuk mencegah aterosklerosis dan penyakit jantung koroner. Contohnya atorvastatin. Selanjutnya ada saraf. Saraf adalah jaringan yang mengirim sinyal antara otak, sumsum tulang belakang, dan tubuh untuk mengatur gerakan dan respon. Efek toksik pada saraf yang pertama ada kerusakan neuron, yaitu akibat paparan toksin seperti logam berat, pestisida, atau obat neurotoksik. Yang kedua ada ketidakseimbangan neurotransmitter, yaitu yang menyebabkan hiperaktivasi atau penurunan aktivitas saraf. Yang ketiga ada hambatan pada aliran impuls saraf, yaitu karena gangguan saluran ion atau mielin, seperti pada paparan neurotoksin yang merusak mielin, misalnya arsenik. Selanjutnya mekanisme kerja toksikan pada saraf. Yang pertama dengan gangguan saluran ion, yaitu toksik tetrodotoksin TTX dari ikan buntal memblokade saluran natrium Na yang menghambat konduksi impuls saraf. Akibatnya terjadi paralisis otot dan kegagalan pernafasan. Yang kedua ada zat neurotoksik seperti DDT pestisida, mengganggu saluran natrium dan klorida menyebabkan impuls saraf terus-menerus dan kejang. Yang kedua ada inhibisi enzim kunci, yang itu ada organofosfat seperti pestisida, menghambat enzim asetilkolinesterase. Hal ini menyebabkan penumpukan asetilkolin di sinaps yang memicu stimulasi berlebihan saraf otonom, yaitu ada hipertensi, kejang, dan bradikardia. Selanjutnya ada MPPP, zat neurotoksik menyebabkan kerusakan mitokondria pada neuron dopaminergic, memicu gejala seperti Parkinson. Selanjutnya respon fisiologis pada organ saraf. Efek fisiologis tergantung pada lokasi kerusakan dan jenis toksin. Yang pertama pada SSP, overstimulasi saraf, yaitu kejang, tremor, atau agitasi. Selanjutnya penekanan aktivitas saraf, itu koma, gangguan kesadaran. Yang ketiga ada kerusakan neuron jangka panjang, yaitu gangguan motorik, kognitif, atau memori. Yang kedua ada neuropati perifer, yaitu mati rasa, parestesia, dan kelemahan otot.
Yang ketiga, gangguan refleks, hilangnya respons otot terhadap rangsangan. Selanjutnya ada respon farmakologi. Yang pertama, antidot spesifik, yaitu ada antropin untuk mengatasi toksisitas organofosfat dengan menghambat reseptor muskarinik. Selanjutnya ada pralidoksin untuk meregenerasi asetilkolinesterase. Yang kedua ada penekan gejala, yaitu benzodiazepin digunakan untuk mengontrol kejang akibat toksisitas saraf. Selanjutnya ada obat anti-Parkinsonian seperti levodopa untuk meredakan gejala akibat kerusakan neuron dopaminergic. Yang ketiga ada terapi suportif. Contohnya yang pertama ada ventilasi mekanik untuk mengatasi gagal nafas akibat toksin seperti butolinum. Yang kedua ada hemodialisis untuk mengeluarkan zat toksik dari tubuh. Selanjutnya ada gambar dari kerusakan saraf. Baik, dapat kita tarik kesimpulan bahwa toksikan bekerja dengan mengganggu fungsi enzim DNA, membran sel, hormon, ataupun metabolisme. Akibatnya dapat terjadi berbagai gangguan seperti fibrosis hati, kerusakan tubulus ginjal, bronkitis, neuropati, hipoksia, dan infertilitas yang spesifik pada organ yang terpapar. Kemudian, tubuh merespon paparan toksikan melalui mekanisme fisiologis seperti regenerasi sel, produksi antioksidan, dan juga sekresi mukus untuk melindungi dan memperbaiki kerusakan. Selain itu, terapi farmakologi termasuk penggunaan antidot seperti atropin, bronkodilator, dan diuretik dirancang untuk meringankan efek toksin dan memulihkan fungsi organ. Pemahaman mendalam mengenai toksikologi penting untuk mengidentifikasi efek toksikan, mencegah kerusakan, serta mengembangkan pengobatan dan terapi yang lebih efektif dalam mengatasi dampak buruk dari zat berbahaya. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada penjelasan yang kurang jelas ataupun ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan untuk bertanya pada kolom komentar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.